Di Peparnas kemarin dapat apa? 4 emas, 1 perak. Wow. 4 emas, 1 perak. Banget sih, Mas. Karena emang aku kan kemarin habis gagal ya dalam hal lain, bukan dalam hal prestasi. Aku sempat gagal sama masyarakat, udah dipandang kayak buruk banget gitu, kayak udah nggak kelihatan mana gagal dalam berumah tangga kan aku kemarin. Jadi pandangan masyarakat tuh tambah negatif. Habis itu aku buktiin bahwa meskipun aku kemarin pernah gagal, aku masih bisa bangkit, aku bisa membawa nama keluargaku, aku bisa mengangkat martabat orang tuaku. Salam para tangguh. Halo Sobat Para Tangguh, kembali lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Setelah sekian lama podcast Para Tangguh, hari ini saya ngobrol bareng yang sama spesiesnya dengan saya. Beliau adalah seorang atlet paracycling. Beliau bernama Vansa Miftahul Janah. Halo Vansa. Halo Mas Wahyu. Untung ra kleru. Lah ya wis wedi aku mau Mas, padha gak ketoke soalnya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Baik ya. Butanya tetap lah. Duh, tambah ketokane Mas. Salaman wis meh kleru mau. Oke, barangkali Sobat Para Tangguh belum tahu nih, Vansa ini butanya total atau low vision? Mas. Jadi masih ada sisa penglihatan yo. Walaupun tidak jauh ya, tapi masih bisa lihat yang bening-bening di jalan gitu masih bisa. Oke, kalau aku sebening apapun tetap butek sih. Berapa persen penglihatan itu? Udah nggak banyak sih Mas, paling jarak 2 meter paling. 2 meter. Aku sampai situ masih kualik ya. Kamu sampai sini masih kelihatan? Nek ngelihat Mas Wahyu, aduh. Kurang bening dan ini nggak kelihatan Mas. Oke. Besok disoklin kan bening. Vansa, kebetulan aku mengenal Vansa ini kan sudah semenjak 2015-an. Ya, 2015 ya, masih balita lah kamu. Waktu itu kamu kan tidak langsung di cycling kan? Loncat-loncat Mas. Pertama di apa tuh? Di rumah. Maksudnya cabur olahraganya? Oh, di atletik, lari. Terus sempat di golbol kan waktu itu waktu bareng sama Mas Wahyu. Terus bareng ngono, ya wes di sepeda ini. Oke, kita kupas satu persatu. Atletik. Waktu itu atletik di tahun berapa? 2016. Di Peparpeda, waktu itu diadakin di Semarang. 2016? Iya. Itu pelajar? Pelajar. Kan isih bocil, jadinya mau balita sih. Iya, bocil. Terus habis itu ikut lagi di 2018 Peparprov, terus Kejurprov, terakhir itu di Kejurnas kalau nggak salah. Kejurnas? Iya, terakhir itu. Oh, sempat sampai level nasional juga ya berarti ya? Tapi pulang kalah sama yang lebih kencang. Tapi kan pengalaman. Emang waktu itu jarak berapa? Sprinter apa jarak menengah? 100-200. Jauh-jauh gak kuat Mas. Oh iya. Ngos-ngosan ya? 100-200. Masih inget nggak catatan waktumu berapa waktu itu? Aduh lupa ya Mas. 14? Iya, kurang lebih kali ya. Kurang lebih 14. Sudah sekian tahun berlalu jadinya lali. Oke. Lupa. Sudah move on dari atletik? Udah. Sudah menjadi mantan. Oke. Mantannya atletik ya. Kayaknya kok rada gimana gitu Mas didengar kayak mantannya atletik. Oh iya, ambigu ya. Ambigu Mas.
Terus kok bisa move ke goalball? Ceritanya gimana? Dari atletik ke goalball itu kan ya sama fisiknya sih, cuma kan secara apa ya? Secara teknik kan berbeda ya. Banget. Nah, Yang satu lari, satu dilempar, kayak ngelempar masa lalu. oke ya. Nah, waktu itu tuh nggak ngerti Mas sebenarnya. Cuma sama Mbak Yanti sama Mbak Vansa dulu tuh diajak, ayo ikut goalball gitu kan. Gara-garanya itu mau ikut event di Sahabat Mata kalau nggak salah. Itu kekurangan personil, terus aku diajak gabung buat lengkap-lengkap gitu loh Mas. Ben timnya bisa masuk. Awalnya dari situ, terus ya seneng aja ngelempar-ngelempar. Sempat penyesuaian enggak waktu itu? Sulit gitu loh. Kan itu Nggak terlalu sih. Ya karena suka ngelempar itu tadi, makanya nggak sulit. Oh, sudah terbiasa. Sudah Terlatih. terbiasa melempar, iya. Mek yang nggak kuatnya defense-nya, emang aku defense lemah. Oh, gitu. Jadi untuk yang di goalball waktu itu event Sahabat Mata. Iya. Ini semacam single event atau turnamen-turnamen? Lebih ke turnamen sih Mas. Oh, turnamen ya. Yang ngadain yayasan gitu atau? Iya, yayasan. Oh, juara juga? Waktu itu dapat nomor 2 apa nomor 1 ya, lupa Mas. Wow, mantep sih. Di goalball juga punya prestasi nomor 2 atau nomor 1 ya. Lupa. Pokoknya juara lah, juara ya. Di atletik tadi sempat juara nggak waktu di pelajar? Di pelajar kalau di provinsi masih dapat emas. Kalau di nasional cuma dapat perunggu. Nasional cuma perunggu itu susah loh itu. Seneng nggak Sa? Seneng Mas dulu tuh. Kayak, wih ternyata bisa ya. Gitu. Nggak nyangka ya pasti ya? Sama sekali Mas. Kayak gimana ya? Aku punya kekurangan ya, terus bisa dapat medali gitu kayak luar biasa banget. Emang waktu itu sempat ada gambaran tentang olahraga disabilitas? Enggak, sama sekali enggak ada. Jadi waktu Peparpeda 2016 itu aku dikasih tahu buat tanding itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum pertandingan. Wah, hitungannya ya dadaan ya? Banget Mas, kayak tahu bulat ini kalau dadaan. Jadi aku dipanggil, dikasih tahu Mbak Vansa mau ikut lari enggak gitu kan. Terus habis itu, boleh Bu ikut aku. Apa bayanganmu apa waktu itu? Ya cuma lari aja, nggak tahu kalau larinya tuh bakal digandeng itu aku nggak tahu. Jadi tak kira ya wes lari sendiri gitu. Nggak taunya tuh ada guide-nya. Oh, dan kamu baru tahu setelah pas latihan apa pas pertandingan? 1 hari sebelum pertandingan. Jadi waktu cek lapangan. Wah. Itu aku baru tahu. Oh gini gitu. Itu aku nggak bisa membayangkan sih. Karena waktu itu aku juga pernah di atletik. Dan untuk lari bersama guide itu butuh chemistry nggak sih? Banget Mas. Iya kan? Butuh chemistry, butuh koordinasi. Tapi ya gimana namanya dadakan itu tadi. Jadi semua serba instan. Bahkan waktu itu ya, aku pernah di-guide pertama kali itu, aku malah ngerasa kayak wedhus sing digembala gitu loh. Ditarik-tarik kan? Ditarik-tarik gitu. Lah ya. Sama. Ternyata memang cara perlombaannya kayak gitu. Iya. Gimana kita menghadapinya aja kayak. Jadi konsepnya gitu ya untuk lari tunanetra itu ada guide-nya. Ada guide itu penunjuk jalan untuk biar bisa lari lurus. Pengganti mata kita. Iya. Oke, atletik sudah, goalball sudah. Terus sekarang cycling. Gimana ceritanya itu kok bisa? Ini berbeda-beda semua loh ini. Banget Mas, iya kan? Loncat-loncat dari atletik nggak nyambung ke goalball, nggak nyambung lagi ke sepeda. Nggak tahu, hidupku memang disuruh loncat-loncat terus. Tapi pasti banyak kejutan ya?
Banyak hal baru sih Mas, banyak tantangan baru sih, nggak stuck, oh yaudah atletik lari terus, enggak. Kayak selalu ada hal baru yang harus dipelajari, yang harus dicari. Nah, ceritanya gimana? Kok bisa sampai ke paracycling ya? Gimana itu? Sebenarnya nih ceritanya itu aku bisa masuk paracycling itu karena pelarian Mas. Aku itu waktu itu lagi galau, terus cari pelarian. Nah, sama Mbak Sri Sugianti dulu tuh senior di cycling, dikasih tahu, Vansa di sepeda, kamu nggak mau nyoba gitu. Terus aku latihan di rumahnya. Sampai selekda itu aku nggak punya ekspektasi buat bisa masuk Mas. Nah sekarang aku tuh nggak tahu bentuknya sepeda tandem itu kayak apa, aku nggak tahu. Caranya main gimana aku nggak tahu. Jersey, sepatu sepeda aja aku nggak punya. Jadi selekda itu aku datang modal badan doang, nggak punya alat apa-apa. Nah itu kan harusnya nek sepeda itu pakai sepatu klit Mas. Pas selekda aku nggak pakai sepatu klit, pakai sepatu kets biasa. Lah aku nggak wes jadi kaki satu Mas, gara-gara pedalku lepas yang satu nih. Ya kok bisa? Lah meleset leh nginjek jadi nih sing siji kaki tak ini ngambang gitu, nggak ikut medal, ya medal cuma kaki satu. Oh, karena licin ya sepatu. Ya karena licin itu tadi harusnya pakai sepatu klit, tuh pakai sepatu biasa. Sepatu biasa. Jadi nggak bisa stabil di nggak atas bisa. pedalnya gitu. Tapi sebelumnya memang udah pernah naik sepeda? Kalau sendiri sih udah pernah. Waktu kecil seneng ya naik sepeda, terus jatuh ndek kali, jegur ndek sawah, masuk ke kolam lele nih tetangga itu aku wis kerep Mas, udah sering gitu loh. Kayaknya kamu spesial di air kayak gitu ya? Itu di kali, di sawah, di lelenya tetangga itu ada airnya semua loh itu. Kok bisa? Ceritanya gimana itu? Ya, aku itu kan nggak kelihatan ya Mas ya. Ya aku juga nggak kelihatan sih. Oh iya, aduh. Kita nggak kelihatan nih Mas. Oke, ya. Terus habis itu naik sepeda kan anak kecil mah sukanya kenceng-kencengan ya. Ya udah gue sak kenceng-kencengnya. Belok harusnya belok, aku nggak belok. Ya wis lurus aja. Nyemplung kali. Sendirian itu? Sendiri. Reaksimu apa waktu itu? Ketawa aja sama temen-temen. Oh. Sebelum aku diketawain temen, aku harus ketawa dulu. Oh gitu. Oh iya. Daripada aku nangis nih, tambah diketawain toh karena temen-temen. Mending aku ketawa sih. Aku jatuh gitu. Waktu usia berapa itu? SD kelas 1 kalau nggak kelas 2. Wah, masih kecil banget. Tunggu. Kamu itu tunanetra sejak kapan? Dari kandungan kayaknya. Aku keluar udah nggak kelihatan. Oh iya. Anu ya, bakat dari lahir? Kayaknya ya, bakat yang selalu ku bawa kemana-mana itu kayaknya. Oke, ini cerita yang menarik sekali sih. Nah, pernah juga itu kan ada toh Mas, sepeda yang goncengan tuh yang biasanya dipakai anak-anak kecil gitu. Nah, aku ki enteranane gonceng ke sepupuku. Dia yang kelihatan toh. Dia sing tak gonceng no. Terus ya wes lah aku kencang-kencangan gitu. Dia udah teriak-teriak, "Mbak awas" gitu kan. Tapi ki ya udah namanya anak kecil kan ya sambil ketawa-ketawa, masuklah aku ke kolam lele sama sepupuku. Berarti berdua itu? Berdua. Masuk kolam lele itu berdua? Berdua. Sama sepedanya. Wow. Aku sedang membayangkan sih. Aku gak terima bayangnya Mas, kelakon. Perasaanmu juga sedih apa malah merasa konyol kamu? Ya nangis sih Mas. Waktu itu nangis? Nangis. Nggak ketawa lagi? Soalnya berdarah semua. Menangis aku. Sampai ada luka-luka ya? Ya dalam sih Mas, jadinya luka-luka. Wah ini.
Sampai sekarang kalau lewat di kolamnya itu, aku mesti ketawa. Dulu aku pernah nyemplung sini gitu. Kolamnya masih ada sampai Sampai sekarang. sekarang masih ada. Wah, ya pasti bakalan membekas sih, karena kan itu Pasti. kenangan banget ya. Banget, Kenangan Mas. banget. Dari situ aku udah nggak dibolehin naik sepeda sama sekali. Dulu tidak boleh naik sepeda sama sekali, sekarang justru malah jadi atlet sepeda. Nah itu. Awalnya tuh dulu sama bapak ibu nggak boleh juga aku. Mbak ojo ndek sepeda, Mbak. Nanti gimana? Bayanganku gitu, Mas. Dulu sebelum aku masuk di Para, sepeda tandem itu bukan sepeda satu, terus ada 2 saddle, 4 pedal itu bukan. Tak pikir ya wes sepeda satu-satu gitu terus ditali atau gimana buat jalan bareng gitu. Jadi konsepnya aku tuh kayak di Atlantik gitu loh, Mas. Dalam pemikiran aku gitu kan. Terus pas aku keluar sama temen di Karangpandan itu ngeliat sepeda tandem latihan di sana. Ya mungkin itu dulu Mbak Sri atau senior yang lain ya. Tuh ke sana, temenku yang lihat, ternyata ada ya sepeda satu tapi ada 2 saddle. Mosok sih nggak percaya aku gitu kan. Sekarang aku yang make. Iya, malah yang menjalani sendiri ya. Lah iya ta. Tapi wajar sih kalau waktu itu kamu nggak ada bayangan. Berarti kamu asli buta, nggak pura-pura. No filter, Mas. Iya. Asli buta. Iya, asli buta. 2 kelinci. Vansa kalau haus bisa minum loh, itu di depanmu. Aduh, terima kasih Mas, Ada terima kasih. Oke. air suci. Air suci dari pegunungan Lawu atau pegunungan mana ini? Merbabu. Oh, Merbabu. Yang lebih dekat. Iya, sama sih sebenarnya jaraknya. Coba tak icipani. Biasanya kan aku di Karangpandan itu air suci dari Gunung Lawu ini rasanya beda atau enggak? Silahkan. Tak coba nih dulu. Ya. Mbaknya segere sama, Mas. Sama ya? Tak kira beda. Itu langsung energi positif semua mengalir ke Langsung dalam tubuhmu itu. Mengalir itu. Habis ini tambah kuat kayaknya. Jadi tambah juara. Ya, Amin. Oke, Vansa. Tadi kamu sudah menceritakan bahwa awal kamu di cycling itu Selekda. Tahun berapa itu? 2024, 1 tahun yang lalu. Wah, ya baru saja ya. Baru, Mas. Terus Baru banget. prosesnya sebegitu cepatnya kan? Kalau dibilang cepat enggak, dibilang lambat juga terpaksa cepat. Karena Iya. kondisi ya. Jadi aku Selekda itu kalau nggak salah Februari, kalau nggak Maret ya. Terus pemanggilan Plada waktu itu tanggal 17 April kalau nggak salah. 17 April. Kalau nggak salah loh ya, lupa soalnya. Itu masuk ke Plada, terus Peparnas digelar bulan Oktober. Jadi latihan selama 6 bulan kurang lebih. Iya. Itu terus habis Peparnas latihan mandiri sampai bulan April lagi, April baru kepanggil Pelatnas sampai sekarang. Wow. Wah, ini menarik sih. Jadi Selekda itu untuk mempersiapkan event Peparnas. Peparnas, penjaringan. Pekan Paralimpik Nasional itu ya? Iya. Nah, di Peparnas kemarin dapat apa? Dapat medali, Mas. Kan yang dicari itu. Oh iya, benar. Berarti juara ya? Juara. Juara. Dapat medali apa aja? 4 emas, 1 perak. Wow. 4 emas, 1 perak. 4 emas, 1 perak. Nomor apa aja? Kalau emasnya itu di 3.000, 1.200 sama omnium. Kalau peraknya di road race. Di road race. Tapi itu nggak sepedaan sendiri kan? Enggak, Mas. Kalau sendiri nanti masuk ke sawah lagi. Kalau sekarang pakai sepeda tandem. Sepeda tandem? Jadi di depan itu ada pilot. Nah, pilot itu non-difabel. Jadi orang ya non-difabel. Nanti kalau tak bilang awas,
Ya kita pun juga awas nabrak. Awas God. Jadi konsepnya sebenarnya sama kayak yang di atletik, yang namanya Sama. guide itu ya. Iya. Cuman Kalau posisinya berbeda. sepeda di depan, Kalau atletik kan di di samping. samping. Kalau sepeda di depan. Jadi dia yang menjadi petunjuk jalannya gitu ya. Iya. Terus yang apa ya namanya ya? Tenaganya Tenaganya itu harus dari atletnya balance. atau dua-duanya? Harus balance antara pilot sama atlet itu harus bareng. Jadi chemistry nih, koordinasinya itu harus bareng terus. Kalau berat ya ditanggung bareng, kalau ringan ya diangkat bareng. Ini menarik sih. Ini olahraga yang baru di dunia tunanetra barangkali ya. Ya bisa dibilang gitu sih Mas, karena masih asing banget ya sepeda itu. Kita sendiri aja tuh berpikirnya kok bisa ya kita tunanetra tuh naik sepeda. Ya nggak kebayang juga sih. Kan kayak aneh gitu. Jalan aja nabrak, naik sepeda ya. Lah makanya aneh kan. Iya. Jadi masih banyak yang bertanya-tanya sih Mas di kalangan teman-teman tunanetra gimana caranya gitu. Itu saja yang tunanetra. Apalagi kalau kita ditanya sama orang-orang yang normal. Nah, Tunanetra masa bisa atlet naik sepeda itu kan? Nah, sering banget aku ditanya kayak gitu. Pasti pada nggak percaya kan? Di keluarga aja masih banyak yang nggak percaya Mas. Kamu masa naik sepeda nggak percaya gitu katanya. Ya tapi faktanya gitu. Terus caramu memberi pemahaman ke mereka gimana? Karena aku nggak mau banyak ngomong, aku tunjukkan aja videonya. Ini coba dilihat sendiri. Aku bilang gitu. Iya sih, itu paling simpel sih. Iya, soalnya Paling kalau simple. aku ngomong nanti mereka bayanginnya pun juga susah. Gimana ya caranya? Daripada gitu kan mending tak suruh lihat langsung. Iya, nih lihat videonya gitu. Ini lihat videonya. Akhirnya tuh, percaya. Gini gitu. Oke. Di Peparnas dapat 4 emas dan 1 perak. Iya, Terus kamu lanjut pelatnas. pelatnas. Sejak kapan pelatnasnya ini? Sejak April kemarin itu pelatnas mandiri, terus Mei. 2025 ya? Iya Mas. Heeh. Terus Mei baru mulai masuk ke pelatnas non mandiri. Maksudnya ya udah nggak mandiri. Yang beneran pelatnas gitu. Iya. Ini untuk persiapan event apa sih? Di APG Thailand besok 2026. Wow. Berarti sekarang levelmu sudah naik ya dari kemarin bocil sing kecemplung apa namanya? empang lele itu. Sekarang sudah menjadi atlet nasional yang pertandingannya saja sampai ke luar negeri. Iya Mas, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kamu pernah ke luar negeri? Kemarin ke Thailand. Dalam rangka apa? Single event. Single event? Iya. Itu memang rangkaian untuk persiapan ke Thailand 2026 itu? Iya, kayak buat apa ya Mas? Tryout gitu ya? sih. Gimana perasaanmu, Sa? Itu pasti pertama kali kan kamu ke luar negeri? Pertama kalinya Mas, pertama kali ke luar negeri, pertama kali ngerasain jauh dari semuanya, dari negerinya, dari semuanya. Ya ngerasanya tuh kayak nggak nyangka aja ya, dulu aja kecemplung empang, sekarang bisa tanding di sini gitu. Iya, bisa tanding di luar negeri malah ya? Di negeri orang. Mantap sih itu, mantap sekali sih itu. Tapi aku penasaran deh, sudut pandangmu sebagai seorang tunanetra, apa perbedaannya Thailand, tadi ke Thailand ya? Iya. Dengan Indonesia, apa yang kamu rasakan? Lebih panas sana Mas. Oh. Ketika aku ke sana kan pas panas-panasnya, jadi panas banget. Cuma itu? Kalau dari yang lainnya sih kurang
kurang ya Mas ya, maksudnya kurang bisa ngerasain juga ya, karena emang di sana kan tanding, terus habis itu juga nggak punya banyak kesempatan langsung balik ke tanah air lagi. Tapi yang paling terasa itu apa ya, aroma pertandingan itu semakin pekat. Kalau di sini kan ibaratnya kita ngelawan teman sendiri ya, kalau di sana kan udah bener-bener pertandingan yang ya berat, cukup berat juga gitu. Karena dari berbagai negara Dari ya. berbagai negara, dari Adrenalinnya pasti kan lebih berbeda ya. ya bener. Hasilnya gimana? Kemarin pulang dapat 2 emas sama 1 perak. 2 emas 1 perak. Iya. Di nomor pertandingan yang apa? 4.000, 1.000 sama ITT. ITT itu apa? ITT itu individu time trial itu jadi di jalan raya. Wow, mantep sih. Semoga ini menjadi pertanda yang bagus untuk nanti yang benar-benar multi event Musa. Amin. Harapanmu apa di Thailand nanti? Yang itu ASEAN Para Games ya? Iya. Heeh. Harapannya sih nggak muluk-muluk ya Mas, cuma bisa membawa yang terbaik gitu, minimal ya bisa bawa medali yang nggak mengecewakan lah buat negara. Target Ya mungkin di perak berapa? diusahakan 2 perak, 1 2 perak, perak 3 mungkin. perak, 2. 2 perak sampai 3. Kalau bisa emas ya lebih baik. Amin. Semoga terwujud, Sa. Vansa, kalau kita flashback dari semua ceritamu tadi, kamu kan tidak pernah menyangka juga bahwa kamu akan menjadi atlet yang saat ini sudah bisa disebut cukup sukses. Nah, dari olahraga ini, apakah kamu merasa hidupmu berubah? Berubah secara sudut pandang hidup sih enggak ya Mas, cuma ngerasa lebih ada apa ya, tantangan aja buat ngelangkah ke yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Jadi kayak lebih ke haus akan pertandingan sih, kayak mau menaklukkan pertandingan berikutnya gitu. Jadi jiwa apa ya, kompetitifnya Jiwa kompetitifnya sudah mulai muncul. muncul. Tidak hanya melawan empang tapi juga melawan lawan yang sesungguhnya gitu. Kalau dari status sosial, kan disabilitas seringkali dipandang sebelah mata ya. Iya. Kamu merasa ada perubahan enggak melalui kamu berprestasi ini? Banget sih Mas. Karena emang aku kan kemarin habis gagal ya dalam hal lain, bukan dalam hal prestasi. Aku sempat gagal sama masyarakat, udah dipandang kayak buruk banget gitu, kayak udah nggak kelihatan, mana gagal dalam berumah tangga kan aku kemarin. Jadi pandangan masyarakat tuh tambah negatif. Habis itu aku buktiin bahwa meskipun aku kemarin pernah gagal, aku masih bisa bangkit, aku bisa membawa nama keluargaku, aku bisa mengangkat martabat orang tuaku. Ya kayak jadi ajang pembuktian juga sih Mas, bahwa orang kayak aku, orang kayak kita yang punya kekurangan kayak gini tuh bisa juga sama kayak orang-orang pada umumnya, bahkan mungkin kita bisa jadi versi lebih baik daripada mereka gitu. Wow, luar biasa sekali. Mungkin bisa ditularkan semangatnya Sah ke masyarakat luas di luar sana. Teman-teman disabilitas atau orang tua yang memiliki anak disabilitas yang belum tahu arahnya mau kemana nih.
Mantap, mantap, mantap. Terima kasih atas obrolan hari ini. Mari kita salaman dulu. Wah, Iya. harus diomongin Mas. Iya, Nggak iya, kelihatan iya, ini iya. bisa. Sobat Para Tangguh, obrolan yang sangat luar biasa dari seorang atlet paracycling tunanetra. Semoga dari obrolan ini tercipta atlet-atlet paracycling lainnya lagi, baik yang dari tunanetra maupun disabilitas lainnya. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Salam Para para Tangguh. tangguh.